Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap jaga kesehatan dan semoga selalu senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak, bertemu lagi dengan Bapak Muhammad Maksudi. Bapak akan memberikan materi mata pelajaran prakarya untuk kelas 7 SMP atau MTS. Semester 2 atau genap, penulis Bapak Maksudi SPD. Bab 1, kerajinan dari bahan limbah lunak. Sebelum kita memasuki atau mulai belajar ini, mari kita mulai pembelajaran ini dengan pembacaan doa dengan harapan semoga ilmu yang kita cari, ilmu yang kita gali pada hari ini dijadikan ilmu yang bermanfaat untuk kehidupan kita dan bisa diamalkan dalam kehidupan. Yang beragama Islam, marilah kita berdoa dengan mengikuti Bapak, dan yang beragama selain Islam, berdoalah dengan sesuai dengan keyakinan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih anak-anak. Baiklah, Bapak akan menjelaskan tentang materi prakarya bab 1, kerajinan dari bahan limbah lunak. Yang mana isinya dalam bab 1 ini akan menjelaskan tentang prinsip kerajinan bahan limbah lunak. B. Proses produksi kerajinan bahan limbah lunak. Dan C. Pembuatan kerajinan limbah lunak. Dan D. Kemasan produk kerajinan bahan limbah lunak. Baiklah anak-anak, kita masuk ke yang A. Prinsip kerajinan bahan limbah lunak. Prinsip kerajinan bahan limbah lunak. Sebelum kita memasuki kepada prinsip, kita akan menjelaskan limbah. Limbah adalah apa? Limbah itu yang kita tahu. Limbah adalah buangan yang dihasilkan dari satu proses produksi, baik itu industri maupun domestik, rumah tangga. Di mana masyarakat bermukim, di sanalah berbagai jenis limbah dihasilkan. Ada sampah, ada air kakus, black water, dan ada air buangan dari berbagai aktivitas domestik lainnya. Yang mana di sini jenis di dalam limbah ini ada 3 bagian. 1, jenis-jenis limbah. 2, jenis dan karakter bahan limbah. 3, penerapan prinsip 3R. Selanjutnya, 1, jenis limbah. Limbah dapat dikelompokkan dalam 3 bagian. Yang mana yang pertama, limbah berdasarkan wujudnya. Limbah padat, limbah cair, dan limbah gas. Limbah padat adalah merupakan jenis limbah yang berbentuk padat. Contohnya kotak kemasan bungkus jajanan, plastik botol dan kertas, kardus, dan bekas-bekas yang lain. Limbah cair. Limbah cair adalah jenis limbah yang memiliki fisik berupa zat cair, misalnya air cucian, air hujan, rembesan AC, air sabun, dan minyak goreng buangan. Limbah gas. Limbah gas merupakan jenis limbah yang berbentuk gas. Contoh limbah dalam bentuk gas antara lain karbon dioksida CO2, karbon monoksida CO, HCI, dan lain sebagainya. Berdasarkan sumbernya, limbah dibagi menjadi 4.
limbah domestik, limbah pertanian, dan limbah industri. 4. Limbah pertambangan. Limbah domestik adalah merupakan limbah yang berasal dari rumah tangga, pasar, restoran, dan permukiman penduduk lainnya. Limbah industri adalah merupakan limbah yang dihasilkan oleh pembangunan kegiatan industri seperti pabrik. Limbah pertanian. Limbah pertanian merupakan limbah yang ditimbulkan karena kegiatan pertanian. Yang keempat, limbah pertambangan merupakan limbah yang berasal dari kegiatan pertambangan. Selanjutnya, sampah atau jenis sampah berdasarkan senyawanya. Limbah organik dan limbah anorganik. Limbah organik adalah limbah yang bisa dengan mudah atau mudah diuraikan, mudah membusuk. Limbah organik mengandung unsur karbon. Contohnya kulit buah, kulit sayur, kotoran hewan, dedaunan, pelepah pisang, jerami, dan lain sebagainya. Limbah anorganik adalah jenis limbah yang sangat sulit diurai atau bahkan tidak bisa diuraikan. Contohnya plastik, kaca pecah, dan serbuk besi. Ini contoh organik, sedangkan contoh yang anorganik. Baik, anak-anak, kita beranjak ke selanjutnya, jenis dan karakteristik bahan limbah. Jenis dan karakteristik bahan limbah itu kita akan diperkenalkan dengan 2 contoh. Yang pertama, limbah lunak. Limbah lunak organik adalah limbah lunak organik lebih banyak berasal dari tumbuh-tumbuhan. Semua bagian dari tumbuhan yang dapat dikategorikan limbah dapat diolah menjadi produk kerajinan. Namun semuanya harus melalui pengolahan terlebih dahulu agar diperoleh bahan baku yang baik. Contohnya daun-daunan, kulit buah, kulit sayuran, batang tumbuhan atau hasil olahan tumbuhan seperti kertas. Limbah lunak organik juga dikatakan limbah basah. Penyebabnya limbah lunak ini termasuk sampah yang mempunyai kandungan air cukup tinggi dan mudah sekali membusuk jika tidak langsung diolah saat ingin dipergunakan kembali. Limbah lunak organik yang dapat dijadikan karya kerajinan antara lain kulit jagung, kulit bawang, kulit kacang, dan kulit buah, biji-bijian, jerami, kertas, dan pelepah pisang. Sedangkan yang kedua B, limbah lunak anorganik. Limbah lunak anorganik adalah berasal dari bahan olahan dengan campuran zat kimia dan menghasilkan bahan yang lembut, empuk, lentur, dan mudah dibentuk serta diolah dengan bahan yang sederhana. Sementara sifat dari limbah lunak anorganik ini relatif sulit terurai dan mungkin beberapa bisa terurai tapi memerlukan waktu yang lama. Limbah lunak anorganik umumnya berasal dari kegiatan industri, pertambangan, dan domestik, dari sampah rumah tangga. Contohnya plastik kemasan, kotak kemasan, kain parca, karet sintetis, dan styrofoam. Hampir semua limbah lunak anorganik dapat dimanfaatkan kembali sebagai produk kerajinan dengan menggunakan alat yang sangat sederhana. Selanjutnya, penerapan prinsip 3R. Penerapan prinsip 3R. R yang pertama A, mengurai, reduce. Meminimalisir barang atau material yang kita pergunakan. Semakin banyak kita menggunakan material, semakin banyak sampah yang dihasilkan. R yang kedua, menggunakan kembali, reuse. Menggunakan kembali maksudnya memilih barang-barang yang bisa dipakai kembali, hindari pemakaian barang-barang yang sekali pakai, lalu buang. Yang ketiga,
mendaur ulang. Dengan mendaur ulang limbah menjadi karya kerajinan tangan dapat dikatakan telah turut serta dalam mengatasi masalah lingkungan yang mengganggu kehidupan. Selain itu dapat kegiatan ini pula digunakan sebagai wadah penyaluran hobi, keterampilan, kreativitas, dan mengolah jiwa wirausaha yang kita miliki. Itulah prinsip 3R yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, setelah Bapak memberikan materi singkat ini, Bapak akan mengulas atau mencoba apakah para siswa ini memahami apa yang Bapak sampaikan. Bapak akan memberikan pertanyaan dari materi yang Bapak sampaikan. Latihan siswa. Soal. 1. Apa sajakah limbah yang termasuk limbah padat? 2. Sebut dan jelaskan jenis-jenis limbah berdasarkan sumber asalnya. 3. Apa perbedaan antara limbah domestik dan non-domestik? 4. Sebut dan jelaskan prinsip-prinsip yang dikenal dengan nama 3R. Yang kelima, sebutkan contoh limbah lunak anorganik. Demikian anak-anak. Akhiran, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.